Jadi artinya Mengerti, gini, Pak Penjala. dia nggak bisa Saya berbeda pendapat kita di sini. Bukan, Kita berbeda Pak, pendapat. Oh ya, berarti kalau pendapat boleh, beda pendapat kita berarti berbeda pengertiannya pendapat. sudah beda ini Boleh. aliran berarti. Boleh saya bicara, Pak? Karena kalau dari begini Pak, begini sebentar Bapak mendengar. Kalau dari Roh Kudus tidak ada sumber lain, berarti dari Roh. Ya, apa yang Tuhan. masuk ke dalam rahim Maria? Dari Roh Kudus. Iya betul. Pahami Pak maksudnya Pak. Tidak ada dari yang lain. Contoh dari ya. Roh Kudus, Pak. Ya Tuhan. Mungkin saya jelaskan lagi Pak Irban. Sebentar. Saya kasih kalimat gini. Istri saya mengandung dari saya. Bukan istri saya mengandung saya. Beda fisik Bapak dengan bisa roh. Beda kan? Beda. Iya. Sekarang sederhana saja. Oke, sekarang yang dari Roh Kudus itu siapa? Firman. Tidak ada kata di situ, tidak dikatakan firman, Pak. Oke, nggak dikatakan di sini kan? Oke, roh dari Roh Kudus, Pak. Iya, dari Roh Kudus di sini. Di mana kita dapatkan bahwa itu firman? Ini dia. Berat lagi, Ge. Ini lihat. Ini dia. Makanya Alkitab itu firman itu menjadi manusia. Jadi betul, firman. Oke, saya paham sudah. Nggak ada dikatakan sang firman. Firman menjadi manusia. Pak Erban, kalau diparalelkan dengan Lukas 1 ayat 42 itu lebih lucu lagi. Terus, Pak. Ketika Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, ya, Lukas 1 ayat 42. Makanya kalau menggunakan pemikiran dia ini jadi hancur nih. Alkitab menjadi karya sastra terburuk. Nih ya, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah Roh Kudus itu, begitu. Yang di dalam rahim Elizabeth pun penuh dari Roh Kudus loh. Maksudnya apa? Loh, kalau Anda mengatakan tadi yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang di dalam rahim Maria itu juga yang memenuhi Elizabeth. Bagaimana cara berpikirmu membaca? Yang dia ada di Elizabeth berbeda, Pak. Loh, ada dua. Astaga. Sama tuh bapaknya. Bapak. Roh Allah dengan malaikat roh itu beda. Haleluya. Mengerti nggak ya? Bapak. Rekan-rekan, nggak apa-apa. Maksudnya ya kita kan di sini tidak menyalahkan dengan siapa-siapa ya. Berbeda nggak, Pak? Tapi udah cukup dulu Pak Penjala. Malaikat itu apa tadi Pak? Coba saya tanya Allah dulu. itu bukan roh. Ingat ya, Allah itu bukan roh. Nah. Berarti Bapak ini menyangkal ucapan Yesus, Pak. Nanti dulu saya jelaskan ya, kenapa saya bilang bahwa Allah bukan roh. Allah adalah terang yang tidak terjangkau oleh manusia. Kita sudah tahu hakikatnya. Yesus dulu. Mengapa orang Yahudi menyatakan Allah adalah roh? Orang Yahudi berkata begitu karena apa? Setiap yang tidak kelihatan bisa dirasa seperti angin itu adalah roh. Maksudnya gitu. Nah, Bapa itu yang tidak terjangkau manusia, ya, hakikatnya itu kita tidak tahu itu, beserta firman dan rohnya. Itulah Trinitas. Begitu Pak cara berpikirnya, cerdas. Bapak tuh transgender, tidak dapat dipikirkan. Mohon maaf Pak. Ini kan Yesus yang sebagai itu. Begini Pak. Dengerin dulu. Kita tidak tahu sudah mendengar dari tadi, Pak. Hak Bapak itu seperti apa kita tidak tahu. Tetapi kita mengenal bahwa Yesus menjelaskan, Pak. Yesus menjelaskan. Dengar dulu, tidak. Yesus tidak menjelaskan Allah itu seperti apa. Tapi salah Allah Bapak, salah Bapak. Firman dan rohnya menyatakan firmannya di dalam diri Yesus, menyatakan rohnya di dalam Roh Kudus itu sebagai penghibur. Itu Pak, dikatakan Bapak adalah roh, bukan itu maksudnya, bukan hakikatnya Bapak itu roh, bukan. Kita tidak tahu hakikatnya itu apa, kita tidak tahu. Pak. Sebentar Pak ya. Yesus menjelaskan kepada ahli Taurat, Pak. Tidak mengenal Alkitabnya sendiri kalau Anda seorang Kristen. Sebentar Pak. Yesus ahli kitab, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat, Pak. Itu siapa? Bapak nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan Nikodemus, Pak. Dengerin. Yesus sebagai Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus Pak ahli Taurat. Hakikatnya seperti apa? Gantian ngomongnya Pak Pelayan. Dengerin dulu ya, saya bicara dengerin dulu. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa Allah itu roh, itu nggak pernah menyatakan seperti itu. Tetapi sudah. Benar, tetapi Bapak itu bersifat firman dan rohnya. Kita tahu
bahwa Bapa menyatakan dirinya dalam firman dan roh. Bisa Tapi saya hakikatnya bantah. sendiri kita tidak tahu seperti apa Bapak itu. Udah cukup lah. Pak Bisa Penjala saya ini, bantah. Udah. Nggak bisa. Kamu udah cukup. ini. Pak Agama Tuan pengertian Rumah, kamu, sebentar pemahaman Pak. kamu sangat pendek sekali. Udah Pak Steven. Apa melebihi Yesus berarti? Bentar. Enggak dong, itu Agama sudah Tuan Rumah. itu. Agama Tuan Rumah dulu. Silakan. Melebihi Yesus dan Nikodemus ahli Taurat. Yesus menjelaskan. Iya, selamat malam. Nikodemus, saya lebih pintar dari Nikodemus. Agama Tuan Rumah silakan. Iya. Tidak, Bapak jadinya. seperti penjala. Ya, ini saya bukan Kristen ya. Saya bukan juga Muslim ya. Jadi saya baru belajar lah membaca Alkitab. Jadi saya tuh setelah baca tentang Kristenan, saya berpikir bahwa doktrin kekristenan itu adalah doktrin yang realistis, yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi ketika saya membaca di kitab Kejadian ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita itu artinya Allah. Dari kata kita saja itu sudah menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang tunggal sebenarnya. Kita adalah jamak tapi memiliki kemuliaan. Dan kita jamak yang mulia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti manusia merupakan copy paste daripada Allah atau manusia adalah replika daripada Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, itu manusia itu memiliki tiga genealogi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika manusia itu disebut sebagai replika Allah, maka sama halnya Allah dengan manusia. Sama halnya bahwa ketika manusia memiliki trigenealogi yang tiga itu, maka Allah juga memiliki yang tiga itu, yang itu disebut sebagai trikotomi ilahi. Trikotomi ilahi pasti Allah memiliki wujud tapi non fisik, itu yang Anda sebut roh itu, yang tidak kelihatan seperti angin itu, dan Allah memiliki jiwa itu adalah logos, dan Allah memiliki roh yang memberi kehidupan. Jadi ada wujud yang seperti angin tidak dilihat dan Anda definisikan itu sebagai roh karena tidak kelihatan oleh mata, tapi pasti dia memiliki sosok yang saya bilang wujud non fisik itu. Dan jiwa itu adalah firman itu. Kenapa dibilang firman? Ketika saya membaca di kitab Yohanes contohnya, dia bilang bahwa pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Lalu apa arti logos itu? Orang banyak bilang itu adalah kata-kata, itu kalimat. Tapi sebenarnya logos itu adalah pengetahuan. Logos itu adalah kesadaran ilahi. Dan logos itu adalah jiwa. Makanya ketika Allah memiliki tubuh yang tidak kelihatan, kemudian Allah memiliki yang logos itu adalah jiwa itu. Dan Allah memiliki roh yang memberikan kehidupan itu. Jadi itu artinya bahwa manusia memiliki kesamaan dengan ilahi. Tapi manusia dalam batas-batas yang pastinya terbatas. Allah tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, ketika saya melihat Anda merangkulkan sebuah itu, makanya ada sebuah pertanyaan begini. Kalau Allah itu dalam bentuk wujud yang tidak kelihatan, apakah harus tanya, Allah itu apa? Atau Allah itu siapa? Contohnya, kalau angin yang tidak kelihatan, apakah kita bilang, angin itu siapa? Oh, tidak bisa. Harusnya, angin itu siapa? Tidak bisa. Pastinya angin itu apa? Itu dalam bentuk wujud. Tetapi kalau ketiga roh yang wujud ini memiliki tiga unsur yang saya bilang tadi, bahwa dia harus juga memiliki logos, memiliki jiwa itu, dan memiliki roh yang memberi hidup, maka dia itu merupakan sebuah esensi. Kan? Itu berarti dia bisa disebut hi atau hu dan lain sebagainya. Dia itu bisa siapakah dia, siapakah kamu. Tetapi ketika Allah itu wujud dan roh itu seperti angin, maka kita bertanya, apa? Ya itu apa? Atau apa itu? Tidak bisa pakai dia juga. Gitu. Contoh lagi, saya memberikan contoh gini. Kenapa di Yohanes itu menyatakan pada awalnya adalah logos atau firman? Kita berjalan ke hutan dan kemudian ada bunyi angin. Nah, ketika angin itu bunyi apa? Anda bertanya, siapa itu angin? Tidak bisa. Tapi apa itu angin? Tetapi kemudian ketika kita berjalan di hutan, kemudian ada suara yang berbentuk seperti manusia ya. Lalu ditanya, siapa namamu? Pasti kita tidak bisa, apa itu dia? Siapa itu dia? Nah, jadi menurut saya bahwa Allah dalam trikotomi itu adalah Allah yang jelas. Jika Anda cuma bilang Allah adalah roh,
Dia bisa menjadi angin, begitu. Tapi ketika Allah itu memiliki otoritas, maka dia harus memiliki ketiga hal yang penting itu. Kalau tidak ada itu, maka dia tidak juga bisa berkehendak. Contoh gini, kalau Allah itu hanya punya tubuh yang tidak kelihatan, dengan cuma roh, dia tidak memiliki jiwa, maka ketika dia berkehendak begini, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Karena Allah itu tidak memiliki pengetahuan, dia berkehendak boleh jadi, tapi kepala yang tadinya di atas bisa kepalanya ke bawah, karena Allah tidak memiliki pengetahuan itu. Begitu. Untuk sementara begitu dulu, saudara-saudara. Bagus. Boleh saya sedikit Pak ya. Penjelasan Bapak itu menurut saya Bapak lebih layak disebut Kristus daripada penjala ini. Udah tanggapilah penjala. Ya, oke, begini Pak. Saya begini. Ketika Allah yang roh itu, ketika Musa, para nabi dahulu tidak pernah melihat kecuali Allah bertiupane. Nah, ketika ia turun ke dunia, menyatakan dirinya kepada manusia, dia tidak mungkin dalam bentuk roh, karena tidak kelihatan. Tetapi bisa dirasakan, dia itu ada. Sehingga dia mengambil rupa manusia untuk melakukan karya penyelamatan, yaitu Yesus. Itulah yang saya kenal, yang saya sembah, yaitu Allah yang roh, yang di dalam Yesus, dan Roh Kudus itu adalah roh yang Allah itu juga. Itulah Tritunggal saya. Sehingga dia melakukan karya penyelamatan, tidak mungkin roh bisa disalib, tidak mungkin roh bisa mati, karena sifat roh itu adalah kekal. Kecuali tubuh manusia Yesus yang bisa mati. Nah, kemudian dijelaskan lagi kepada Nikodemus. Nikodemus ada seorang ahli Taurat, tidak main-main. Kita tidak apa-apanya di sini. Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Iya. Ketika dia mengatakan kepada perempuan Samaria juga. Udah Pak. Pak Penjala, apa yang Bapak sampaikan itu bukan Tritunggal, tapi ambigu total. Ya, itu pendapat Bapak terserah. Bukan pendapatku. Jadi gini, saya menerima ucapan dari ucapan Bapak Erben, ucapan Yesus saya percaya. Tidak saya ada dengerin. Ucapan Yesus, Pak. Enggak. Silakan percaya ucapan Yesus. Jadi gini, atau ucapan kalian di sini, silakan. Jadi gini, Bapak menurut baca saya lagi Yohanes. Menurut saya, Bapak itu bukan percaya kepada ucapan Yesus, tapi Bapak itu mempelintir ucapan Yesus. Enggak ada pelintir, Pak. Enggak ada, Pak. Dan Bapak percaya kepada apa yang Bapak pelintir, bukan kepada apa yang ucapan Yesus. Yohanes bukan cuma satu ayat, Pak. Baca ayat Yesus ngomong kok aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 20 ayat 24 udah. itu juga ada. Sebentar, Pak Agama tuan rumah, tanggapi dulu Pak dia. Bapak bisa tanggapi enggak itu? Saya tuh kan berpikir begini, nanti suatu saat orang akan bertanya untuk Anda gini, apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Anda jawab. Iya, nama segala nama. Apakah Bapa itu juga nama Yesus? Ya, Yesuslah nama Roh Kudus itu, nama Roh itu adalah Yesus. Iya, ini enggak, saya tanya, itu artinya bahwa ketiga hal ini adalah Yesus, maka Anda adalah Wanes gitu menurut saya. Terima kasih. Iya. Saya tidak ada Wanes, saya percaya ucapan. Oke Pak Penjala Ikan, nggak usah lagi Bapak banyak kali. Pak Penjala itu mengatakan, tunggu, Pak Penjala itu mengatakan mengimani Tritunggal. Yesus, bukan Pak. Tapi berdasarkan apa yang menjadi pernyataan Pak Penjala ini, Pak Penjala ini Wanes, Pak. Itu loh. Bukan, Pak. Bukan, Wanes bukan seperti itu, Pak. Baru ngakuin. Ini kau malu lah sama Bapak ini, bukan Kristen, bukan Islam dia. Lebih pintar dari kamu, Mas. Tapi dia lebih layak Kristen daripada kamu. Saya percaya ucapan Yesus, Pak. Yesus itu Tuhan, Pak. Kalau kalian Yohanes menulis ucapan Yesus. Silakan dibaca ulang, Pak. Baik-baik. Mengapa Yesus sosok Allah yang ada dan memahami, Pak? Itu loh. Oke. Sayang ini Pak Wiwin ini udah panjang lama kali resin nanti jadi pegal tangannya. Iya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Saya sedikit aja begitu, Pak ya. Saya kok melihatnya lucu. Anda
Jadi maksud Anda Bapa itu adalah roh begitu, Pak? Dalam PL itu. Bapa itu adalah roh begitu? Ya. Oke. Kemudian Roh Kudus itu roh, kemudian Yesus Firman itu juga roh begitu ya, Pak? Halo? Penjelasan Yohanes tentang firman sebagai sang firman, Pak. Baca seluruhnya kitab Yohanes. Saya sebagai ingin sang tahu firman, pemahaman Anda atas Trinitas itu seperti apa gitu. Jadi Anda mengatakan Bapa itu adalah roh. Kemudian firman itu apa? Roh juga kah? Yesus Yohanes, Pak, dalam penjelasan, coba baca sampai habis. Yohanes menjelaskan tentang ucapan Yesus juga semuanya sebagai sang firman, Pak, bukan perkataan yang keluar di situ. Ya, saya tanya firman sebagai itu sang apakah roh atau bukan? Ya, Pak. Bukan, Pak. Jadi yang menurut Kalau Anda bukan roh itu Bapa dan Roh Kudus gitu. Firman itu bukan roh gitu. Begini, Pak. Roh Allah tadi kan mengandung, yaitu mengambil rupa menjadi Yesus kan, kemudian kalau Roh Kudus, roh yang adalah dari roh itu juga. Gimana roh Allah itu roh tadi, menjadi manusia dalam wujud Yesus begitu? Dikatakan malaikat kepada Maria tadi. Ya, Roh tadi kan Kudus sudah jelas, Pak. Itu itu adalah kuasa Roh Kudus, Pak. Bukan, Pak, dari Roh Kudus. Bukan iya, kuasa. Tapi bukan Roh Kudus yang di dalam Maria itu kan? Lantas apa, Pak? Di situ? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Maria itu tadi sudah disebutkan kan? Maka firman itu menjadi manusia. Roh, Pak, begini, Pak, kalau saya Roh Kudus itu sebagai yang maha kuasa, Pak. Kalau untuk saya di sini. Waduh. Sebagai yang maha kuasa, kata Bapak kuasa dari kalau kuasa ya itu sebagai maha kuasa, Pak. Sekarang ini ya, saya tadi pinjam analoginya rekan yang sebelumnya ya, itu sesuai dengan apa yang saya amini ya, tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Anda mengamini ada itu manusia itu atau tidak, Pak, dalam manusia? Pak ya. Ya, mengamini itu tidak dalam ada. Amin. Oke, amin. Amin. Ya. Bisakah Anda melihat jiwa Anda, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Beda nggak jiwa itu dengan roh, Pak? Beda tadi katanya. Maksud Bapak sebagai apa, Pak? Sebagai apa? Maksud pertanyaan Bapaknya sebagai tadi udah dijawab itu, Pak. Sebagai beda, jiwa dan roh itu beda atau sama, Pak, menurut pemahaman Anda? Nah, saya begini, Pak. Roh yang diberikan roh itu kepada saya adalah roh kehidupan, Pak. Roh itu adalah kehidupan, ya, energi, tenaga. Ya, roh sebagai roh kehidupan. Ketika diambil, saya mati, Pak. Nah, jiwa itu apa? Kembali ke roh itu tadi. Apa itu? Kembali jiwa? kepada roh Tuhan itu tadi. Loh, jiwa itu pikiran, jiwa Anda itu apa? Pemahaman Anda atas ya, jiwa itu pikiran. apa? Seperti pikiran lah. Oke, kalau pikiran saya katakan kehendak, bisa enggak itu? Mirip-mirip lah. Oke, makanya ada alasan ya kan orang dikatakan sakit jiwa atau sakit mental itu kan karena kehendaknya tidak sehat kan begitu kan? Betul. Nah, sekarang antara roh dan jiwa Anda itu sesuatu yang berbeda kan? Berbeda. Ya, dengan tubuh itu berbeda juga kan? Beda, ya. Ya, lalu kenapa Anda bisa menyamakan Tuhan itu, Trinitas itu jadi ada roh Bapaknya? Apa artinya Anda mencoba menganalogikan bahwa kehendak Anda itu adalah sama dengan roh? Padahal itu hal yang berbeda. Berbeda, Pak. Manusia dengan Tuhan kan beda, Pak. Manusia diciptakan dengan image siapa? Gambar dan rupa Allah. Image ya, citra ya. Apa yang dimaksud citra di sana? Ya, wajah. Kemiripan tapi iya, rupanya. Wajah. Tapi bukan kuasa. Bukan. Yang dikatakan citra itu ada wajah atau kepribadian dari Tuhan. Iya, sama. Kepribadian dari Tuhan kan. Itulah. Iya, cuma berbeda kuasa aja, Pak. Perbedaan kuasa, Pak. Roh yang berbeda kita kan dari Allah. Nah, roh yang Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Di situ aja bedanya, Pak. Bedanya di situ aja, Pak. Sama. Kamu itu bodoh banget ya. Citra tidak itu samanya di mana, Pak? Tidak samanya di yang kuasanya, Pak. Pak, penjala. Roh kita, roh yang diberikan, yang keluar dari Allah, roh Tuhan itu berbeda di situ, Pak. Menjadi bedanya. Pak, dikatakan citra itu kesamaan dalam rupa apa, Pak? Maksudnya, Pak?
Saya rasa ya fisik ya, Oke. pikiran iya, Pikiran itu jiwa, ya. Kemudian, ya, roh juga iya. Tetapi roh ada perbedaan roh di sini, Pak. ya. Perbedaan roh di kita adalah roh keluar dari roh Allah. Kamu Kalau tadi roh fisik Tuhan, iya, jadi Allah seperti manusia gitu. iya, Daging. Yesus itu ya. Apa dikatakan bukan Bodoh Yesus itu sekali Allah? kamu. Kasihan banget aku sama imanmu itu. Sayang sekali kamu beriman pada Yesus, Loh, tapi iman Yesus itu salah. bukan daging. Yesus itu bukan daging kah, Pak? Ya iyalah, Yesus Aku itu mana ngomong daging. Bapak, bukan Nah Yesus. terus kenapa Bapak bilang saya bodoh, Bapak. Pak? Kenapa Ya. Bapak bilang saya Yesus bodoh? itu bodoh. manusia, bukan daging. Emang daging dijual Ya, kau. ya, flash lah. Ya. Jadi, Loh, Bapak tadi kan saya mengatakan saya juga kan daging, Pak Erben. Iya, Bukan katanya manusia. Bapak Saya katanya tanya sama juga fisiknya Yesus dengan itu apakah bukan daging? Kan Pak, Iya, sama. manusia. Saya lagi bilang Bapak. Saya bilang Bapak, bukan Yesus. Ah, iya, saya Bapak, kamu juga. tadi katanya fisik sama. Pak Penjala, ya. Pak Penjala, Loh, ketika samanya Anda, tadi mengatakan ada perbedaan, Pak. Perbedaan di roh itu tadi. Pak Penjala, Anda setuju bahwa roh manusia dan jiwa manusia itu berbeda, ya Pak ya? Ya. Nah, Betul. kenapa analogi itu tidak Anda pakai juga di posisi Tuhan gitu? Bukankah analogi itu Tuhan menyatakan bahwa Bapa, Berbeda, Pak. roh, Saya dan firman berbeda itu karena berbeda? Tuhan Ini itu penjala ini musyrik roh ini, sebagai penjala Maha musyrik Kuasa, ini, Pak. tahu nggak? Kenapa Pak Penjala, maaf? Penjala itu musyrik, tahu nggak? Sebentar, Pak. Karena roh yang Tuhan itu berbeda dengan roh yang ada dari manusia di dalam manusia ini, Pak. Tidak ada yang bilang sama, Pak. Nggak ada iya. yang bilang sama. Kamu jangan Ya, sok terus, pintar di terus, sini. terus, Di sini nah, orang-orang terus teologi itu- Terus apa semua. yang ditanyakan? Ketika kita mengasosiasikan citra Tuhan ke manusia, Anda setuju bahwa jiwa itu mewakili pribadi Bapa, bahwa roh kita ini manusia mewakili pribadi Roh Kudus, hidup gitu ya, kekuasaan kuasa begitu ya. Dan firman itu yang menjadi manusia mewakili tubuh kita jasmani. Anda meyakini bahwa dalam bentuk manusia Apakah jiwa, saya dikatakan tubuh, firman, Pak, dan kalau roh begitu? itu berbeda. Sebentar, Pak. Nah, kenapa Anda mengasosiasikan Bapa dan Roh Kudus itu adalah sama? Itu yang saya tanyakan gitu loh. Anda jadinya punya dua pendapat begitu, Pak. Ketika Anda mengatakan berbeda dalam analogi manusianya, kenapa Anda meyakini bahwa Bapa itu menjadi sama dengan Roh Kudus? Sama-sama roh. Itu pertanyaannya, Pak. Dia tidak tahu literasi. Saya rasa begini, begini Pak. Saya maksud Yohanes kamu harus dalam dengar dulu. Kamu harus tahu menjelaskan literasi. itu sebagai Bagaimana sang orang firman Yahudi yang menjadi bicara tentang manusia, Pak. roh. Mau gimana Pak Penjala? Yahudi bilang bahwa Allah adalah roh, itu bukan menunjukkan bahwa Allah hakikatnya roh. Bukan itu yang dimaksud. Bukan Yahudi, Pak. Yesus, Pak. Ucapan di mulut Yesus, Pak. Sebagai Tuhan dia, Pak. Memang Tuhan berkata seperti ini, Pak. Bukan Yahudi, Pak. Coba baca ulang, Pak, perkataan Yesus. Nih, dengerin dulu. Pak. Tradisi Yahudi. Musa, Yesus orang mana sih? Musa. Yesus jadi orang mana? sinkron, Pak. Yesus orang mana? Yesus orang sebentar. mana? Sebentar, Pak. Ya. Sebentar. Yesus orang mana? Yesus orang mana? Jadi sinkron Yesus dengan pernyataan Musa, Pak. Dengerin dulu Musa, ya, dengerin dulu. Kitab Kejadian Yesus itu, Pak. sedang bicara kepada orang mana? Yesus sedang bicara kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi tradisinya sesuatu yang tidak kelihatan dan dipercaya itu adalah roh. Maka Yesus berbicara supaya masuk dalam otaknya orang Yahudi. Bahwa Allah adalah roh. Itu maksudnya Yesus bahwa Allah itu tidak kelihatan. Nah, maksudnya itu ya. Betul, Pak. Yesus bukan menunjukkan bahwa hakikatnya adalah roh. Kamu itu bodoh sekali cara berteologinya sih. Sebentar, Pak. Justru di situ ya Yesus menjelaskan kepada orang tidak mengenal Allah, Pak. Bahwa Allah itu salah Bapak kamu. yang salah. Maaf, Pak. Kamu yang salah baca lagi. Saya nanya Pak Penjala. Yesus sedang bicara. Nih, dengerin. Yesus sedang bicara kepada orang Yahudi. Yesus bicara kepada cara berpikir orang Yahudi. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi, coba? Iya, itu jawaban saya tadi. Apa? Karena Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Ya, mengapa sebentar, Pak. Mengapa Yesus menjelaskan siapa Allah itu kepada orang Yahudi, coba? Iya, karena apa? Dia bisa berbicara dengan orang Yahudi, cara berpikir orang Yahudi. Sebentar ya, sebentar. Karena orang begini, Pak. Allah adalah kasih. Ini Allah adalah Tuhan. Pak Penjala jawab, Pak.
Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Bapak percaya nggak? Berarti Ya. Allah adalah kasih, adalah di Alkitab dikatakan, baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama, dikatakan Allah adalah terang, Allah Ya. adalah kasih. Betul. Roh juga itu, Pak. Bukan sifat. Yesus berkata begini tentang Ada sosok. dibilang Allah adalah sifat kasih, nggak ada. Allah adalah kasih. Allah adalah Yesus kasih itu Bapak sifat, bisa bilang Pak. sifat gimana, Allah Pak? itu wujud, Pak. Dari mana sifat, Yesus Pak? Yesus itu berbicara tentang sosok, Pak. Berbicara tentang Berarti wujud. kasih Kamu adalah tahu sosok. literasi dari mana? Oh, Literasi kasih Sifat. adalah sosok. Bukan itu sifat. sifat. Kasih itu sifat. Di Sifat mana itu tertulis? Di mana tertulis? Di mana? sifat itu sifat ya kasih itu Tertulis di adalah mana? hasil Tertulis di daripada mana? karya. Tertulis di mana? Kamu jangan berteologi berasumsi begitu. Bukan berteologi asumsi, Kamu tuh- Pak. Ayatnya ada kok. Satu Allah adalah asumsi terang, di mana Allah ada adalah kasih. ayatnya seperti Terang, itu. terang itu kan sifat, Pak. Nggak ada dibilang sifat, Pak. Kasih juga Nggak adalah ada sifat ayatnya. pekerjaan Nggak ada Allah. dibilang sifat. Hasilnya, Kita Pak. tidak Tetapi mengatakan kalau itu. roh, Yesus menjelaskan roh bukan Yesus juga Bukan bilang, sifat. aku adalah terang. betul. Iya. Ini sebentar. Betul. Beginilah. Ini Bentar. sudah dijelaskan untuk membantu Lihat. Ini. Tolong. Apa? Penjala, kau lihat. Kasih itu sifat kau bilang. Kolok-kolok lah kau. Naon itu? Gimana, Lihat Pak? ini. Maksudnya Itu naon itu. Kata benda. kata benda, aku kasih kata benda. Gimana, Pak? Kamu tuh memang otaknya memang Makanya nyampe, kamu, berteologi. makanya bro. Belajar makanya. Bukan gini bro. Wujud kasih itu apa sosoknya kalau begitu? Kalau kata benda. Kamu belajar Alkitab deh. Kalau benda, Jadi, coba. Ini. Kau lihat, Ya, ini. buktikan aja. Kasih itu bendanya apa? Coba. Sosoknya apa? Pak Penjala, Kalau disamakan dengan roh. Anda memiliki kasih untuk istri Anda tidak? Siapa yang bisa menjawab di sini? Kalau roh itu sosok, wujud. Ya Tuhan. Ini lihat ini KBBI. Mana ada roh itu Ini sosok dan KBBI. wujud. Bentar. Loh, Yesus sendiri Dengar mengatakan. dulu. Musa Kau, juga mengatakan. lihat dulu KBBI ini ada di sini, kamus. Ini bodoh tapi Udah lihat. Coba baca dulu. Jangan jadi ahli Taurat, Pak. Bukan. Ini KBBI, aku tunjukkan sama kau jadi ahli Taurat. Yesus menantang ahli Taurat. Nah, ini. Kau kayak apa? kayak si Pandi. Aduh, Mantap ayam. capek deh. Lihat ini ya, kasih. Nih, saya baca. Kita mengenal Allah, tapi Ini. percaya Allah ada. Nanti commute permanen Sama gak enak. Dengar dulu ini, lihat. Kasih 1 garis miring KA titik SIH garis miring N noun. Ini noun. Kata benda nomina. ini Perasaan. pendeta yang ngajarin siapa ya? Nah, ini perasaan sayang. Jadi perasaan itu kata benda itu, bukan sifat. Wujudnya apa? Kalau begitu. Loh. Saya bicara wujud, Pak. Ya kamu Tentang memeluk roh. istrimu, ngasih duit tiap bulan, itu sayang. Ih, Kasih beras, Itu perasaan, makan Pak. anak, Kalau itu perasaan, itu Pak. wujud kasih. wah, berarti kau Itu tidak samakan dan Aku- apakah roh uang itu untuk perasaan? istrinya? bro. Saya tanya. Bentar, kau diam dulu, Apakah roh itu diam. perasaan? Enggak, ini Diam dulu, sekolah diam. teologi enggak sih? Ini nih, gurunya Diam. siapa? Pendetanya siapa? Bentar. Bodoh amat sih. Coba buka mata, Sabar. lihat layar handphone, Sabar, Pak. ada di situ kata kasih dalam KBBI. Sudah lihat belum? Pendeta saya Yesus. Iya, enggak Sini masalah. gurumu suruh ngomong sama Perasaan saya itu. sini. Suruh berdiskusi sama saya berdebat. Bentar dulu. Jangan Ah, bentar dulu. Waduh. Kau udah lihat enggak Minum Pak layar? Herben. Yesus guru saya. Bentar dulu. Udah kau lihat layar handphonemu? Apa yang saya tunjukkan? Sudah lihat? Sudah Maksud lihat? Perben di sini menyamakan roh dengan kasih apa gimana? Ah, udah kau kurang ajar lah kau. Ah. Goblok banget ya. Udah. Saya Siapa yang tidak mau diskusi? Saya tidak menyamakan. Udah paham Cukup. dia. Pak Herben, Iya. closing. Nggak paham dia nih. Ya, oke, closing statement. Paham. Loading, tahu nggak? Ini orang kampung yang nggak Aduh. belajar, tapi sok-sokan gitu loh. Aduh. Pendetamu siapa Pak. pendetamu? Pak Bagus. Jadi gini. Pak Bagus. Sebentar Pak, sebentar. Pak. Udah, kau diam dulu. Yesus adalah pendeta. Sebentar, kau diam dulu ya. Yesus adalah guru. Kau bisa diam, Yesus adalah Tuhan. Dengar dulu Pak, dengar dulu Pak. Diam dulu. Pak, Pendala. Diam dulu ya, tenang.
Pak Bagus sebagai pendeta kasih nasihat dulu sama dia, Pak. Iya, ya bertobatlah. Itu Nah, aja. itu udah cukup saya pikir, nggak usah lagi Kata yang diresponin. tepat, Pak. Kata yang tepat itu. Bapak Bertobat ini itu. gini. Gini Pak, ya memahami perkataan Yesus, kita harus lihat dulu Pak konteksnya gitu loh. Makanya kalau pelajaran teologi itu ada konteks jauh, ada konteks dekat, ya. Dalam penafsiran juga ada bagaimana cara kita memahami apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus mengatakan Bapa itu roh, hendaklah engkau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Pahami itu mengapa Yesus mengatakan seperti itu. Dia mengatakan kepada siapa? Gitu loh. Apa Itu tujuannya Yesus mengatakan seperti itu? Gitu loh. Pahami itu. Jangan nggak paham. Gitu loh. Saya kasih Pak Penjala, saya kasih Pak Erwin Itu ya. menyatakan Pak Penjala, dengerin Pak Penjala ya. Di mana-mana Pak, pengenalan dengan Allah itu Galatia 5 ayat 22-23 Pak. Bapak mau silakan mau bantah. Itu hasilnya Pak. Kalau Bapak kenal sama namanya roh, biarlah roh itu yang kuasai Bapak, bukan otak Bapak. Bapak baca buah roh itu hubungan Bapak dengan roh. Galatia 5 ayat 22-23. Di mana Bapak menguasai diri? Siapa yang kuasai diri Bapak? Diri yang mana Bapak kuasai? Belajar Pak. Kalau belajar itu membiarkan roh Tuhan itu yang menguasai kita, bukan segala pengetahuan Bapak. Dari tadi teman-teman itu belajar untuk menyamakan persepsi Pak. Seperti itu. Kalau Bapak ngotot dengan roh yang mana Pak? Seharusnya roh Tuhan. Boleh saya bertanya Pak, bukan. untuk terakhir kali. Enggak, Pak. Saya bertanya untuk Bapak di nok terakhir. Sebentar Pak, sebentar. Saya belum selesai. Kan tadi Bapak bilang tadi, mengenal Allah yang benar. Allah yang mana saya Pak? Bertanya, boleh? Dengerin dulu Bapak. Sebentar, Pak, boleh dengerin dulu Pak. Jangan Nah, dipotong Pak. Makanya kan tidak ada buah roh Pak. Bapak Allah yang mana nih? Kalau Bapak kenal Allah, itu buktinya buah roh. Kalau Bapak mau melayani orang, itu namanya karunia roh, Pak. Itu sudah jelas, Alkitab itu sudah jelas, Pak. Pengenalan sama Allah itu keluarnya Galatia 5. Bapak belajar lagi, Pak. Apa itu kasih? Apa itu penguasaan diri? Apa damai sejahtera? Seperti itu, Pak. Jadi beda, Pak, rohnya. Nggak usah ngotot, gitu loh, Pak. Nggak perlu ngotot. Gitu, Pak, ya. Makanya tadi Pak Pendeta langsung ngomong apa, Pak? Pendeta, Pak. Bertobatlah. Itu aja sih. Boleh tanya, boleh saya bertanya? Boleh, tapi saya setelah closing statement saya untuk Pak Penjala ya, tadi menarik Bapak mengatakan. Sebentar Pak, sebelum closing Pak. Bentar, Yesus adalah. Nanti Pak, dengar dulu Pak. Ini menarik sekali teman-teman, ketika Pak Penjala ini mengatakan bahwa pendeta dia adalah Yesus, jadi Yesus punya gelar pendeta, dan dia belajar kepada Yesus. Yesus saat ini ada di surga menjadi imam besar agung bagi kita semua. Setahu saya, yang kerjanya naik turun dari bawah ke langit, itu hanya iblis. Jadi ketika Anda belajar kepada Yesus, Anda berarti naik turun. Saya khawatir yang sedang berbicara ini bukan manusia, tapi sesosok roh. Atau jadi, ya lanjut bro itu. Lanjut. Ya itulah Erben. Jadi saya pikir itu ini ya. Semoga Anda sadarlah bahwa premis-premis yang Anda bawa ke sini dan berisi kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, itu saya pikir tidak layak dikatakan sebagai Kristen sejati. Karena Anda mengajarkan Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Jadi tidak bisa. Silakan Erben, makasih. Baru kalau boleh saya bertanya sebentar. Ini nasihat aja buat bro. Nanti kita kasih nasihat samamu. Kalaupun kau banyak berdebat dengan orang Muslim, berdialog dengan orang Muslim, saya pastikan dan saya katakan kamu tidak mewakili kekristenan, tapi kamu mewakili dirimu yang pendetamu yang naik turun tadi. Itu ya. Jadi selamat berpolemiklah kamu. Itu aja. Ada lagi kasih pesan sama dia? Saya pertanyaan dulu boleh? Masa Anda dikasih pertanyaan, Perben?
Nanti dulu saya yang jawab. Kalau Anda bertanya terus sampai jam 4 kita meladeni Anda, Kamu Bro. belajar, kamu belajar. Agama ini agama tuan belajar. rumah, bentar dulu. Agama tuan rumah Ini beda silakan. dari mana Iya, handphone itu? iya Silakan. Pak Setan kali ini beda. Penjala. Setan kali. Pak Penjala. Pak Penjala, saya bukan Kristen, saya bilang tadi, tapi saya masih bisa memahami konsep kekristenan Tritunggal gitu. Jadi tadi waktu saya bertanya apakah anak Allah itu Yesus, Bapa Anda mengatakan Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus, maka saya berkesimpulan tadi bahwa Anda adalah Oneness. Ya, ini ada satu kesimpulan yang saya mau bilang untuk Anda. Memang benar kalau di dalam room ini saudara-saudara Kristen bisa berdiskusi kayak begini, tetapi sekarang ini ada penyerangan-penyerangan dari saudara-saudara Muslim, dan kalau Anda memakai doktrin yang saya rasa Anda akan dikalahkan habis dan sungguh akan mempermalukan doktrin kekristenan. Saya memberikan sebuah contoh yang konkret lah. Kita tahu tentang cerita Sang Kuryang yang kawin dengan ibunya, tahu? Seorang anak yang kawin dengan ibunya itu disebut sebagai anak durhaka. Ketika Anda mengatakan bahwa anak Allah adalah Yesus dan Bapa adalah Yesus. Oke, sekarang saya bertanya untuk Anda. Apakah Yesus tahu bahwa Maria adalah ibunya? Yesus kan Bapa juga. Apakah Yesus tahu bahwa Maria adalah ibunya? Jika dia telah menjadi Bapa, kemudian walaupun dalam bentuk roh, lalu roh itu kemudian mengandungi ibu kandungnya sendiri, menurut saya itu adalah roh penyesat, dan Anda akan dibantai habis-habisan oleh orang Muslim. Karena jika seorang anak yang tahu bahwa Maria ada ibunya, kemudian dia mengandungi ibunya sendiri, yang adalah tadi anak itu ada sama dengan Bapa, maka itu ada merupakan, menurut saya itu adalah roh-roh penyesat. Dan itu Anda sedang menyetujui bahwa Yesus itu seperti Sang Kuryang yang mengalami ibunya sumbi seperti itu. Dan saya pastikan Anda akan dibantai oleh saudara-saudara Muslim. Demikian komentar saya. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Oke, silakan bertanya. Nasihatnya dua pertanyaan. Sebentar. Satu aja. Sebentar. Satu aja dulu, udah muter-muter. Terima kasih Pak Agama. Iya, terima kasih Pak Agama tuan rumah. Jadi Pak Agama tuan rumah ini menurut saya lebih layak jadi Kristen daripada Bapak ini. Jadi ya sudahlah. Amin. Silakan. Sekarang kamu bertanya. Silakan. Oke, dua pertanyaan. Pertama. Satu aja. Kamu ini ngawur banget bilang satu. Dua. Satu aja. Satu. Sebentar. Yang pertama. Gini. Yang pertama. Sebentar. Kamu boleh membuat dua pertanyaan, tapi sampaikan satu-satu dulu biar selesai. Oke, satu dulu. Pertama, saya bertanya kepada bapak-bapak di sini, sosok bapak itu, wujud bapak itu bagaimana? Yang pertama. Nanti dulu. Udah. Satu-satu dulu. Satu-satu. Oke, silakan siapa yang jawab? Satu. Bapak adalah terang yang tidak terhampiri. Kita tidak tahu sosok Bapak seperti apa. Berarti sama dengan Muslim. Nanti dulu Yesus bicara Bapa adalah roh. Tidak berwujud. Berarti tidak berwujud sama dengan Muslim. Kamu kalau sebentar lagi dijelaskan, jangan dipotong. Dijelaskan kok, aduh. Tanya, Bapa adalah terang yang tidak bisa kita hampiri. Kita tahu Bapa itu seperti apa. Yesus menyatakan Bapa adalah roh itu bukan berarti Yesus sedang menyatakan Bapa adalah roh. Tetapi Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, di mana cara paham orang Yahudi menyatakan hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi mempunyai kuasa bisa dirasakan dan sebagainya itu adalah roh. Maka Yesus berbicara cara berpikirnya orang Yahudi. Seperti itu. Oke. Boleh saya sanggah? Sebentar dulu. Ya, jadi jawaban saya ke Pak Penjara. Saya sanggah dulu, Pak. Iya, boleh. Tadi pertanyaan Pak Penjala bagus sekali. Sebentar, Pak. Saya sanggah yang satu dulu. Iya. Jadi pertanyaan Pak Penjala bagus sekali. Jawaban saya adalah silakan Anda jawab pertanyaan Anda sendiri karena itu yang Anda inginkan. Makasih. Enggak, ini penjelasan udah biarin. Bahwa Allah itu siapa gitu loh. Udah, biar dia jawab aja, dia jawab. Biarin dia jawab sendiri. Ayo, silakan kau jawab pertanyaanmu. Saya sanggah ya.
Bukan Anda jawab pertanyaan Anda sendiri, kita dengarkan. Berarti Bapak ini mengatakan sama dengan Islam, Pak. Mengatakan Allah itu ada tetapi tidak punya sosok. Sama dengan Muslim Bapak ini. Sama dengan Muhammad. Sama dengan mengatakan Allah itu laisa kami selisih sayun. Ya, Allah itu tidak serupa, tidak berbentuk apapun. Padahal Yesus mengatakan ini bahwa Allah itu berupa sosok. Ada. Sekarang saya pengen tahu roh itu seperti apa. Saya pengen tahu roh itu seperti apa. Baca sosoknya roh kayak apa? Baca kitab. Jangan baca kitab. Menurut kamu, menurut otakmu, roh itu seperti apa? Pasal 2 kejadian pasal 1 ayat 2 baca. Enggak, roh itu bentuknya sosoknya kayak apa? Ya, roh baca. itu bentuk dan sosoknya kayak apa? Enggak usah baca-baca. Kamu kan sudah kitab baca. Kejadian ayat pasal 1 ayat 2 sudah tanya baca. kamu yang sudah Kejadian baca. 1 ayat 2. Ayat 2 tuh dibaca. Saya bertanya pada kamu yang pernah baca. Sekarang kamu maksudnya roh Allah melayang-layang itu jangan Bapak artikan bahwa roh Allah itu berwujud. Aduh, roh itu sosoknya seperti apa? Berarti berarti bapak-bapak di sini sama dengan Muslim, Pak. Kata debat dengan saya. Sama dengan Muslim ini. Pak Wan, tunggu dulu Pak Wan. Saya mau nanya, roh itu berwujud atau tidak? Wujud. Oh, wujud. Apa wujud roh? Seperti angin dikatakan Yesus. Angin itu gimana angin? Tentu bisa kita rasakan kehadirannya. Angin wujudnya nggak ada. Angin nggak ada wujud. Bisa kita rasakan kehadirannya. Bisa kita rasakan kehadirannya, Pak. Keberadaannya kita. Erben, ya, kalau saya kentut itu kehadirannya bisa dirasakan dan seperti angin. Apakah kentut saya itu roh? Bukan. Sama dengan Muslim ini, Pak. Bapak sama dengan Muslim. Ya, sama dengan Muslim. Enggak sama. Di sini sama dengan Muslim. Mengatakan Allah itu ada, tetapi dia tidak tahu wujudnya. Udah, nanti kita jelaskan. Dengarkan ya. Tidak sama wujudnya Yesus Kristus, makanya udah dibilang di awal. Hanya bisa mengenal Bapa melalui Sorry, salah pencet ya. Hanya bisa mengenal Bapa melalui Yesus. Bapa yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Dengarin ya, ini roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang di sini jangan kau pikir nanti roh itu kayak layang-layang. Bahasa Ibraninya ini merehepet. Merehepet itu artinya itu merehepet itu seperti menudungi, memberikan energi, memberikan kuasa. Itu artinya. Jadi kamu kurang asupan data, makanya kayak gitu, bro. Pak Erben, kalau dia sosok itu ada di Yesus Kristus. Kalau bicara wujud, karena sudah dibilang untuk mengenal Bapa itu hanya melalui Yesus Kristus. Tapi esensi Bapa yang sejati, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama sudah dijelaskan, tidak bisa dipahami oleh manusia. Sama dengan Muslim, Pak. Beda. Setahu saya, Allahnya Muslim itu punya kaki, punya tangan, dua-duanya di sebelah kanan, Pak. Berarti Yesus salah berarti kalian di sini. Jadi begini, bos jawab ya. Kalau menurut saya gini, Yesus otakmu yang roh Tuhan ada padaku. Yesus itu kan gambaran Allah, gitu kan ya. Roh Allah ada padaku, kata Yesus. Bentar dulu satu-satu. Silakan Bro Andika. Ya, kalau menurut saya begini, Yesus adalah gambaran Allah. Jadi kita melihat Allah dalam Yesus ya. Jadi Allah itu walaupun dalam bentuk roh, tapi seperti manusia juga, gitu. Tapi dalam bentuk roh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam perjanjian lama, Allah mengatakan baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi Allah kita, walaupun dalam bentuk roh, tapi seperti manusia gitu. Tapi dalam bentuk roh. Nah kita melihat Yesus Allah dalam Yesus itu. Itu aja menurut saya. Enggak gitu juga. Ya Kak, kalau mirip ya mirip Pak, jangan dikatakan enggak mirip-mirip banget, harus mirip ya. Yesus itulah wujudnya Pak. Rohnya ada dalam dia. Iktis Angelis silakan Pak. Ya, shalom Bapak-bapak. Shalom Pak. Iya. Ya, saya tadi menikmati perdebatan yang tidak berujung. Ya, oke, saya tanya satu hal saja sama Pak Penjala ya. Bagaimana Bapak menjelaskan Yohanes pasal 5 ayat 26? Bisa ditampilkan Bung Eben? Oh, bisa. Yohanes 5 ayat tuh. Yohanes 5 ayat 26. Tolong Bapak maknai ayat ini.
5:26. Ini kakak beradik sama si Samuel ini, bro. Silakan. Ayo. Ini Yesus loh yang ngomongnya. Ya, Yesus yang berbicara. Sebab Ya, saya bacakan ya. Ya, bacakan. Oke, silakan. Ya, oke, saya bacakan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Silakan Pak Penjala, tolong dijelaskan ayat ini menurut pandangan Bapak. Oke. Saya rasa Pak, Bapak itu adalah roh, Yesus itu adalah dari roh, sama. Jadi mereka dua adalah sama. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Kamu Itu aja baca Pak lagi. jawabannya. Saya rasa simpel untuk Jangan lupa dengan aduh, baca aja nggak nyambung dengan becus ayat tadi, kamu tak itu. nyambung tuh, tak nyambung dari ayat tadi. Nyambung. Silakan. Jadi, oke, bisa enggak saya katakan Bapak itu adalah pribadi, memiliki pribadi? Bisa enggak? Betul. Ya. Betul. Berarti betul. Bapak itu mempunyai pribadinya sendiri, Yesus mempunyai pribadinya sendiri. Bisa dikatakan begitu? Berarti pribadinya ada Betul. berapa? Dua. Yesus sama Bapak itu sama apa enggak? Bapak roh, Yesus Nah, manusia. oke, kalau Bapak berpandangan begitu, sebelum Yesus lahir, ada apa enggak Yesus itu sebelumnya ada enggak? Sebelum Yesus lahir jadi manusia ya. Yesus itu Ya roh itu Pak. Yesus itu roh itu sendiri. Roh Bapak maksudnya. Iya. Katanya tadi ada dua pribadi. Setelah menjadi Yesus dua pribadi. Ada roh dan tubuh Yesus, manusia Yesus Pak. Ya ini yang ini. Bapak di dalam aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Roh Tuhan ada padaku katanya kan, genaplah nas ini sesat ini Romo, sesat. Ya kan ada dalam Yohanes 1 ayat 14 kan firman menjadi manusia. Yesus adalah firman-Nya. Logos menjadi manusia kan? Betul. Ya kan? Jadi bukan ini sang firman Pak, tapi itu bukan Bapa gitu loh. Jadi firman Bapa sang Bapa firman menjadi manusia gitu. Roh itu adalah sang firman itu Pak. Roh itu adalah sang firman itu. Tapi itu bukan Bapa. Roh itu adalah sang firman. Jadi yang berfirman itu adalah sang literasinya firman. mana? Yang berfirman itu adalah literasinya roh. mana? Di mana Pak dikatakan roh itu Kamu baca pasal 1. Di mana ayat Pak 1 sampai dikatakan 3. roh itu sang firman? Ya 1 sampai 3 Itu dari firman, tadi bukan Pak. roh. Yang berfirman. Ya firman. Itu logosnya Allah. Ayat yang ketiga berfirmanlah kamu Allah. logos dan lego. Logosnya Allah. Berfirmanlah Kamu tahu Allah. firman dan berfirman. Berfirmanlah Allah. Oke. Berfirmanlah roh. Oke. Firman dengan berfirman berbeda. Firman itu berfirman itu adalah kata kerja berfirman. Firman adalah firman itu loh. Ini dua hal yang berbeda. Kita Kejadian ayat 3 Firman itu pribadi, berfirman itu jamak. Kamu tuh otaknya sekolah di mana sih? Berfirmanlah roh. Pak Iktus belum menyelesaikan argumennya dikasih izin supaya pasal 1 ya 1 sampai 3. Diam dulu supaya netizen mendapatkan pencerahan. Jadi jangan overlapping semuanya bicara. Dikasih kesempatan dulu Pak Iktus dengan Pak siapa tadi? Penjala. Betul, Pak. Saya setuju dengan Pak Tan ya. Jadi bentar. teman ini nanti tidak bisa mengerti ya Pak ya. Setidaknya audiens kita nantinya bisa paham. Intinya Oke. Silakan Pak Iktus. Ya, berarti ini ada inkonsisten dari dalam diri Pak Penjala. Tadi bilangnya ada dua pribadi. Ya, setelah kita bawa ke praeksistensi, dia bilang satu pribadi. Nah, pemahaman Bapak tentang Tritunggal itu pribadinya 3 atau 1? Pak Penjala? Halo? Ya, halo, dilihat tadi Pak. Ya, apa ya, Pak? Pemahaman Anda tentang Tritunggal itu pribadinya itu 1 atau pribadinya 3? Menurut pandangan Bapak? 3. Itu 3 itu dari kekekalan
Terdiri dari jangan dulu ke situ. terdiri Jangan dulu gini, ke situ. ya. Tunggu dulu. Terdiri Ya, sebentar, tunggu Pak, ya. dulu, saya belum selesai. 3, Anda mengakui 3, itu dari kekekalan sampai kekekalan itu 3 ya. Ya kan? Ya, Berarti betul. dari kekekalan, ya, kekekalan minus tak terhingga itu dia 3 atau 1? 3 atau 1? Oke, 3 Pak. Saya atau jawab, 1? Jangan dijelaskan, jawab aja. 3 atau 1? Roh, Enggak, 3. tubuh Yesus dan Roh Kudus, Enggak, Pak. 3 Ya, atau 3 1? itu yaitu, Pak. Enggak, 3 Iya, atau 3 1? itu roh, tubuh Yesus dan Roh Kudus, Pak. Yaitu 3-nya itu. Mudah menjelaskannya, Pak, Tritunggal itu sebenarnya. Jangan mudah-mudah, Bapak pemahamannya keliru kok. Mudah-mudah gimana? Bukan keliru, Pak. Roh Tuhan ada padaku berarti roh pertama, tubuh Yesus dan Roh Kudus. Itu Ya, Pak Tritunggal. makanya saya tanya tadi, pribadinya itu 3 atau 1? Pribadi 3. 3, oke. Dari kekekalan sampai kekekalan, dari alfa dan omega itu pribadinya 3 apa 1? 3 ya? 3. Oke, kita bicara praeksistensi sekarang. Pribadinya ada 3 atau 1? 3 roh. Nah. Roh, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, berarti 3 kan? Ya. Ya. Nah, berarti ini harus konsisten, Bapak. Jangan terus Yesus itu disamakan dengan Bapa. Loh, kalau roh di dalam dirinya, roh Tuhan ada padaku, aku dan Bapa satu, Bapa di dalam aku ke dalam Bapa, apa enggak satu namanya? Aku dan Bapa satu ayatnya kan, bukan aku dan Bapa sama kan? Ayatnya sama apa satu? Satu. Nah, oke, berarti bukan sama kan? Ya, betul. Berarti 3 pribadi. Nah, ini 3 pribadi. Iya, betul. Tadi ngotot, berarti Bapak tadi ngotot Yesus sama dengan Bapak itu gimana? Saya enggak inkonsistennya di sini. Karena begini, Pak, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Iya. Roh Tuhan ada padaku. Iya. Itulah yang dinamakan saling mendiaminya pribadi Allah Tritunggal. Nah, betul Pak, saya sama dengan Bapak, tetapi teman-teman yang lain tadi nggak sama dengan malah menuduh saya bidat, Pak. Karena pemahaman Bapak menyamakan Yesus dengan Bapak, itulah makanya dikatakan bidat aneh. Aku dan Bapak satu, siapa melihat aku melihat Bapak ya sama Pak, dari segi hakikatnya Pak. Dari itulah segi yang maha kuasanya. Mereka teman-teman yang lain tadi yang salah. Teman-teman menuduh seakan-akan saya berbeda. Itu tadi. Makanya saya meluruskan Bapak dulu, gitu loh. Ya, jangan diluruskan Pak, jangan dilurus. Berarti kalau Bapak meluruskan, berarti sama dengan teman-teman tadi. Pernyataan Bapak juga salah kalau seperti itu. Keberapa pendapat kita dua kan Bapak sudah sepaham tadi. Pribadinya pribadinya 3, tapi satu hakikat ada di dalam Yesus semua tiga-tiganya itu. Oke, sekarang jelaskan saya tentang hakikat itu apa, pribadi itu apa? Hakikat itu adalah kesatuan dari 3 itu Pak. Itu hakikatnya. Apa pribadi yang menyatukan? Apa yang menyatukan ketiganya itu? Sebagai yang maha kuasa, sebagai Tuhannya itu Pak. Nah, ini yang harus saya luruskan. Nggak perlu diluruskan Pak, sudah saya katakan seperti itu, apa diluruskan lagi? Kalau karena Bapak hakikatmu ini salah, karena hakikatmu ini salah. Berarti Bapak menyangkal, berarti 3-nya ini adalah Tuhan. Yang menyangkal, saya bilang saya menyangkal pribadi. Yang menjadi hakikat dari ketiga pribadi itu adalah Allah. Loh, saya katakan Tuhan. Iya setuju tadi Tuhan saya katakan. Anda tidak mengerti arti Tuhan dan Allah berarti. Saya katakan tadi Tuhan Allah itu hanya sebutan gelar Pak, bukan sosok. Oke, Yod-He-Vav-He itu apa? Gelar atau initial name? Sebutan. Loh. Nama pribadinya adalah Yesus Pak. Yod-He-Vav-He itu adalah nama pribadi. Bukan Pak. Bukankah kita sekarang diperintahkan dalam nama Yesus? Berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa diberikan dalam nama Yesus. Oke. Kuasa di langit dan bumi tidak ada dalam nama yang pakai. Yod-He-Vav-He. Gelar. Yod-He-Vav-He. Tunggu dulu. Yod-He-Vav-He. Ketika orang Israel bertemu dengan Yod-He-Vav-He, dia menyebutnya apa? Adonai kan? Saya analogi begini Pak. Presiden Jokowi. Presidennya
itu sebagai Hotpape itu Jokowi adalah nama pribadinya. Itu Elohim. Kalau Anda memakai analogi itu, Jokowi sebagai Elohim, bukan Kalau Yotze begitu, Pasi. kalau begitu Bapak berdoa dalam nama siapa sekarang? Dalam nama Yesus lah. Ya sudah, selesai berarti di situ. Ya makanya saya berikan pengertian buat Bapak karena analogi yang Bapak pakai itu salah. Bukan salah kalau Bapak mengatakan berdoa tidak mengatakan dalam nama Yesus, berarti Bapak salah. Makanya saya jelaskan runtutnya supaya Bapak ngerti. Tapi Bapak sok pintar di sini mencoba mengajari orang-orang. Karena dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Musa, Allah belum memberikan namanya katanya. Siapa yang bilang? Dalam kitab Musa. Tetapi aku menyatakannya. Tetapi pada waktu Yesus lahir, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Itulah nama Allah. Tidak ada nama Yahweh, Pak. Yahweh hanya sebutan. Elohim sebutan. Jabatan seperti presiden tadi. Bapak belajar dari mana? Silakan aja. Bapak berdoa dalam nama Yahweh, bisa nggak sembuh orang? Dalam nama Elohim, nama El Shaddai. Nah, maksud saya Bapak belajar seperti itu tuh dari mujizat terjadi dalam perintah Yesus. Dalam namaku katanya. Perintah Yesus. Terus orang-orang perjanjian lama itu berdoa dalam nama siapa? Ya mereka memanggilnya seperti itu tadi. Yahweh, Elohim, El Shaddai. Berarti nggak sembuh dong? Enggak ada mereka berdoa dalam. Tidak ada, Pak. Bukan tidak ada dalam nama Yahweh orang Israel sembuh, tidak pernah. Dalam nama Elohim sembuh nggak pernah. Tapi kalau dalam nama Yesus, amin. Waduh. Ini kan repot kan. Berarti Pak, dia mungkin lupa dengan Musa yang mengadakan mujizat, Elisa yang mengadakan mujizat. Dia lupa itu. Jadi ya sudahlah. Terpaksa itu diberikan oleh roh itu tadi mujizat kuasa. Kamu itu dalam nama itu Pak, karena namanya belum dinyatakan kata dalam kitab Musa kepada Musa. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ada Pak. Cari aja di kitab berapa kitab Keluaran. Ketika Musa diutus itu ingin mengenai namaku belum aku menyatakan katanya. Elia kan banyak mujizat kan Elisa mujizatnya 2 kali lipat dari Elia. Bahkan ya banyak mujizat sih. Cuman ya kamu kayaknya kurang baca deh. Silakan Pak Iktus lanjut. Saya dalam kitab Perjanjian Lama tidak pernah dalam nama Yahweh, dalam nama Elohim nggak pernah. Adonai sembuh nggak pernah. Bagaimana mau menyebut aja takut orang. Menyebut aja nggak boleh kok. Makanya saya arahkan tadi. Coba. Mengapa takut Pak? Kalau mau bisa sembuh. Orang menyebut Allah itu dengan Adonai, bukan dengan Yahweh. Menyebut mereka menyebut berarti kan bukan Allah menyatakan aku dia menyebut Adonai. Allah yang Yahweh itu dengan menyebut nama Adonai. Kalau dalam kitab kalau Yesus dinyatakan itulah nama Allah di kolong langit, di atas langit, di bawah kolong langit itulah nama yang berkuasa Pak. Coba. Tidak ada nama lain Pak. Ya karena diberi kuasa. Bentar. Siapa diberikan kuasa? Yang diberikan kuasa siapa Pak? Yesus diberikan kuasa. Yesus diberikan kuasa. Iya. Aduh. Oke, aku diberi kuasa. Kacau. Baca Matius 28 ayat 20. Yang memberikan kuasa siapa? RBN orang ini sesat RBN. Kalau diberikan kuasa berarti Nabi Yesus Pak. Kalau begitu. Ini lihat. Sama dengan Nabi Musa Pak. Baca dong. Kalau diberikan kuasa baca dulu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Nah. Oke, siapa yang memberi? Bapaknya di surga. Bapaknya tadi apa? Roh, saya bilang kan. Roh itu ada di dalam dirinya. Bapak, sebentar Pak. Bapak itu roh yang ada di. Bagaimana bisa diberikan kalau roh itu ada di dalam dirinya? Diberikan pada rohnya sendiri. Berarti yang Bapak itu di dalam dirinya. 12. Apa dikatakan roh Yesus diberi kuasa? Kau diam. Lihat. Kisah Rasul 4:12. Dan sebenarnya begini. Sebentar.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Bapa. Ya, Roh, betul. Amin. Roh. Bapak itu roh, saya bilang tadi. Bapak bukan roh, Abdul. Bapak bukan roh, Abdul. Gandul. Loh, kamu sama dengan Muslim, Pak. Dul ini siapa nih? Sama dengan Muslim berarti. Jadi Bapak, jadi berarti Tuhanmu tidak punya wujud, tidak punya sosok berarti. Hanya imajinasimu. Sebentar, diam Berarti dulu. hanya imajinasimu. Lihat dulu. Bodoh sekali. Diam dulu kau. Bapak hanya bersama dengan Muslim. Mengatakan Allah tidak serupa, tidak sama. Oke, kau baca ini. Kau baca ini, Penjala. Lihat ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah 10 ayat 36 Pak Erben. Kisah 10 ayat 36. Saya rasa amin ayat itu betul. Amin, Pak. Enggak. Kisah 10 ayat 36. Loh. Maaf sebenarnya begini tidak perlu di live. Ini di live kan ya. Enggaknya di mana? Coba jelaskan ayat ini. Enggaknya di mana? Coba jelaskan. Kalau enggak. Enggak perlu 36. Saya rasa amin ayat ini. Kisah 10 ayat 36. Yang memberikan siapa? Coba. Itulah firman yang itu yang mana? Ya berapa itu? Bagaimana firman bisa memberikan? Firman itu kan perkataan. Kisah 10 ayat 38. Tetapi kalau sang firman, kau diam dulu. Bodoh kan. Firman pikiran dan kehendak Bapa itu firman. Bentar ya. Ngawur kamu tuh. Lihat ini ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Itu kan diurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Di sini berarti ada ya, Yesus, Bapa, Allah, Roh Kudus. Lengkap tuh. Iya. Coba ketika Yesus dibaptis, ada berapa di situ? Coba. Kita bahas A, dia lari ke Z. Udahlah, kau kayak Muslim aja kau. Ya sama Pak, ini sama Pak, Perben sama. Kita langsung dalil yang fakta. Ya, ketika dibaptiskan Roh Kudus juga ada terpisah itu. Roh Kudus itu ya oke. Seperti burung merpati, Bapak bicara di atas dari sorga. Ya, yang suara itu siapa? Suara Bapak lah yang dari sorga. Bapak itu sosoknya apa? Ya, dia misterius, nggak ada kenal dia. Orang Yesus berkata. Berarti kamu mengatakan Allah itu tidak serupa dan makhluk sama dan Muslim. Enggak, Bapak itu kan misterius. Oke. Apa kata Yesus? Misterius sama dan Muslim. Iya, Pak. memang Yesus berkata tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Sebentar, ini kayaknya. Kenapa dia boleh? Sebentar, Kenapa Yesus mengatakan Allah itu adalah roh? Tidak ada. Sebentar Pak, ya. Saya bisa bertanya satu aja, Pak. Bentar, saya sedikit aja. Oke. Nanti habis ini kembali ke yang resen lah. Sebentar ya. Jadi kamu dari tadi ulang-ulang Allah kalian sama ke orang Muslim. Muslim nggak punya firman, nggak punya roh. Jadi kamu itu salah bicara, kamu salah alamat. Baru dengarin dulu. Allah di Muslim nggak pernah menampakkan diri, nggak pernah berteofani, nggak pernah berbicara. Gak pernah mengutus firman-Nya jadi manusia. Beda. Bukan. Jadi, tadi katanya misterius. Oh, dia. Iya. Betul. Hakikat Allah itu ya misterius. Nggak tahu berarti kita. Sama dengan Muslim. Sama dengan Muslim. Kalau misterius. Mana misterius hakikatnya? Yesus mengatakan tidak. Ini kurang ajar lama-lama. Udah dijelasin. Jadi gini ya. Jadi gini, Allah yang transenden, yang misterius itu, kita bisa kenal sejauh mana dia memperkenalkan dirinya melalui para nabi, melalui suara, melalui teofani, dan puncaknya itu melalui Yesus, melalui itu yang betul. Itu dia bedanya. Jadi kamu jangan kayak gitu.
Jadi Allah kita itu ya misterius, nggak tahu wujudnya. Kau bilang tadi kan roh. Roh itu kayak gimana? Ditanya kau nggak tahu kau wujudnya. Angin kau bilang. Angin. Berarti kalau Bro Edo kentut itu juga. Kan Roh. kau kacau tadi. Jadi kau jangan gitu. Jadi Ini gini. Pak Eben, satu ayat aja biar Berarti dia. ucapan Yesus salah. Bentar, Satu ayat Pak. Udah, Tolong oke, dibukain silakan. Pak. 1 Yohanes 4 ayat 8 Pak. Kalau dia ya. ngotot gitu Pak. Sekarang saya mau tanya dia nih. Aduh, ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ucapan Yesus tidak salah. Tahu 1 nggak Yohanes salah 4 ayat 8. Yesus yang salah otakmu cara memahami. Berarti Bapak yang salah berarti dari ucapan Ya. Yesus sama dengan ahli Taurat, sama dengan Muslim. Udah diam dulu sebentar. Apa yang mau Pak disampaikan Penjala, dari sini, Pak? coba jelaskan Pak. Kalau Bapak percaya bahwa Allah itu hanya roh, ya Allah itu roh, berarti Bapak harus terima juga bahwa ada sosok wujud kasih. Karena di sini tulis Allah adalah kasih. Kalau tidak, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelaskan Pak Penjala. Tadi dia udah jelaskan itu, Pak. Katanya sifat itu. Padahal iya katanya Coba itu jelaskan. kasih itu sifat, Pak. Coba Pak Penjala. Allah adalah kasih. Coba jelasin. Oke, saya tanya balik. Apakah kasih itu wujud menurut Bapak? Ya iyalah. Wujud. Tadi udah dijelasin Pak, kata benda wujud, mengasihi. Kalau saya sifat Pak, perasaan. Oke. Kalau Sekarang, roh sosok Pak, wujud dia. Oke. Bagaimana Sekarang, bisa kasih? Coba saya tanya balik. Bagaimana Ini Allah kasih adalah bisa kasih. menciptakan? Bisa nggak kasih menciptakan langit dan bumi? Ada nggak Musa menjelaskan dalam kitab Kejadian? bentar. Ada nggak kasih di situ? Bentar, Pak Shalom Alehim. Menciptakan Silakan. langit dan bumi. Diam dulu kau. Shalom Alehim. Sebentar Pak, saya dengan dia dulu. Enggak, bentar. Kan kasih sama. Kamu tuh Adakah kasih bisa menciptakan? aja kalau dibilangin. Nurut aja dulu. Shalom, apa? Pak Shalom, ada mau dikembangkan lagi Pak dari sini? Itu aja Pak. Dia kan selalu saya satu ayat Allah adalah roh. Iya. Saya mau katakan begini. Kalau Allah itu sifat, kasih itu sifat. Berarti gini, nanti kamu jangan kasih istrimu, kasih aja sifatnya. Contoh istrimu marah, sifatnya itu aja kau peluk. Gak usah istrimu kau peluk. Itu ya, karena sifat. Kalau Bapak menganggap itu adalah sama dengan roh, persamaannya berarti kasih bisa nggak menciptakan langit dan bumi? Ada nggak dalam kitab Musa penciptaan langit dan bumi? Coba. Apakah roh bisa menciptakan? Adakah kasih bisa membuat mujizat? Apakah roh bisa menciptakan? Bukan. Ada pertanyaanku satu. Bapak masih punya otak kah? Jelas. Itu aja deh. Coba Pak Erben Iya. satu saya kutip dulu Yohanes 17 ayat yang ke-22. Ini doanya Yesus. Ini Pak Selo masih ada Pak, mau dilanjutkan dari tadi udah ya? Ya, Yohanes 17 ayat 22. Nanti biar sedikit saudara kita ini agak paham ya. Ayat 22. Ya mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan Pak Ruben. Ini ya. Dan sinkron perjanjian lama perjanjian baru. Sebentar bro. Dan aku telah sebentar ya. Dan aku telah memberikan kepada kita melihat Allah dalam Yesus. Atau dalam banyak dan aku telah memberikan suara siapa itu? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Doa Yesus semua orang percaya menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Apakah Yesus berdoa supaya semua orang percaya menjadi satu pribadi? Yesus berkata sama seperti kita adalah satu. Nah, kata satu di situ sama bukan berarti personalinya yang satu. Pikirannya, perasaannya terhadap itu satu gitu loh. Jadi bukan personalinya yang satu. Pikiran, perasaan mereka itu satu. Jadi itulah doa Yesus kepada orang percaya supaya orang percaya memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti mereka berdua. Ini doa Yesus nih. Sekali lagi, supaya mereka menjadi satu. Bahasa Yunaninya itu sama. Kalau kita lihat nanti kata satu di situ sama. Sama dengan aku dan Bapa dan aku adalah satu itu sama. Jadi kata satu itu jangan ditafsir itu personalinya satu.
tapi pikirannya, perasaan mereka tuh sama gitu. Itu jadi itu yang satu. Jadi seperti sekali lagi doa Yesus itu kepada Bapaknya supaya mereka, artinya kita yang percaya ini menjadi satu. Tapi kita kan secara personally tetap pisah-pisah, nggak ada yang jadi orang kembar sekalipun nggak satu pribadi, satu tetap dua gitu. Tetapi pikirannya, perasaannya sama seperti kita adalah satu. Ingat bro, itu doa Yesus itu. Jadi berarti kalau Yesus, Bapa dan Yesus adalah satu pribadi, berarti maksudnya kita ini jadi satu pribadi semua gitu nanti. Itu kan nggak mungkin. Sebentar, Pak. Ayat itu betul. Ayat itu betul. Bukan satu sebagai yang maha kuasa, Pak. Satu pikiran betul seperti Bapak bilang tadi. Satu sebagai Udah. Semua sama, ayat tetapi bukan hak. Udah cukup. Saya sependapat di situ. Cukup. Jadi gini ya, semua nanti ayat kamu bilang betul, tapi betul menurut tafsiranmu. Loh. Udah cukup. Ada lagi yang mau menyampaikan? Atau kita closing aja udah? Ya, closing aja lah. Besok Oke. bayaran semua nih. Oke, terima kasih lah untuk semua yang ada di room. Untuk penjala apa ini nggak tahu aku, penjala dosa lah aku rasa. Iya. Dan iya, kamu penjala dosa lah aku rasa. Ya. Berapa orang yang sudah kau hadapi? Pak Erben, ditegaskan saja. Masih belum dapat ya Pak. Ya, Pak, sasarannya bukan Pak penjala tapi audiens ya Pak. Iya, betul. Teman-teman, kepada para pendengar Muslim, pemahaman yang dianut oleh Pak Penjala itu justru terkonfirmasi oleh Quran. Kafirlah orang yang mengalahkan Al-Masih itu, yang menyamakan Al-Masih dengan Bapa. Justru kekristenan yang ortodoksinya jelas, kekristenan yang sejati mengamenkan itu. Karena yang ayat Quran itu ditujukan kepada bidat-bidat Kristen yang menyamakan Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Salah satunya tervalidasi oleh pemahaman Pak Penjala. Jadi dengan segala hormat, tidak berniat menyerang pribadi, pemahaman Pak Penjala ini bukan mewakili kekristenan yang sejati. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak, ini kayaknya masih ada yang resen. Saya yang udah resen. Pak Iktus masih ada lanjutkan Pak. Biar selesai dulu ya resen. Saya pesan sama Pak Penjala begini ya. Jadi kalau kita punya pemahaman dogma atau doktrin, ketika bertabrakan dengan ayat Alkitab, itu seharusnya yang dikoreksi itu bukan ayat Alkitabnya, tetapi pemahaman Anda itu yang harus dikoreksi melalui Alkitab. Jadi bukan Alkitabnya yang keliru, tapi pemahaman Anda yang harus dirujuk kepada dikalibrasi. Bahasanya itu dikalibrasi dengan Alkitab. Tadi kita sudah sampaikan ayat-ayat berat, beribu-ribu ayat mungkin bisa kita sampaikan. Tapi kalau Anda mengatakan itu benar, tapi menurut pemahaman Anda, penjelasan Anda itu salah, berarti pemahaman Anda yang harus dikoreksi dan dikalibrasi. Oke, itu aja Bung Erben. Terima kasih. Oke.